Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, dari Edward Sebanas Putra saya sendiri, Ken Muslihat, Hamim Mundo, Muhammad Adelia Putra dan Firman Jarkasih. Saya dari F1, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu kami, Bapak Patoni Dwi Atmoko, Eskom Enkom. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pencarian jalur dari UIM ke tempat wisata di Lampung atau salah satu wisata di Lampung menggunakan algoritma BFS dan DFS. Baiklah, kita mulai. Studi kasus menelusuri jalur dari UIM menuju salah satu tempat wisata yang ada di Lampung melalui jaringan jalan. Dan di sini kami dari kelompok 5 mengambil salah satu wisata yang ada di Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Penengahan, yaitu Pantai Onar. Ini Grab atau Grab BFS yang terdiri dari notes UIM kami beri dengan angka 0, terus menuju ke Gayam, terus ke Simpang 5, Gayam itu adalah 10, dan Simpang 5 itu ada 30. Dan 30 ini mempunyai relasi atau anak cabang, yaitu di Ketapang yang kami kasih dengan angka 50 dan tujuan atau finishnya yaitu Pantai Onar yang kami beri dengan nilai 60 atau angka 60. Dan dari setelah UIM ke Gayam ini mempunyai anak 2 cabang, yaitu Gayam dan Bakahuni. Bakahuni memiliki relasi yaitu di daerah PSI yang kami beri angka 40, Ketapang 50, dan finish di Pantai Onar atau terakhirnya. Dan list grab BFS-nya yaitu 0, 0, 20, 10 yang seperti yang terlihat di diagram Grab-nya, 10, 30, 20, 40, 20, 40, 30, 50, 60 atau tujuan akhirnya 40 ke 50, 50 ke 60, 60 finish. Tip BFS atau rute tercepat itu Grab-nya yang terlihat tampak di layar monitor yang telah saya jelaskan tadi. Dan ini Grab DFS. Kita lihat ini Grab DFS. Ini listnya, diagram list, asensi listnya atau list dari start dari UIM atau 0, 10, mempunyai anak cabang 10 dan 20, terus 30, 50, 60, 40, 50, 50, 60. 60 ini adalah finish akhir atau tujuan akhir. Ini representasi grafnya dengan adjacent list yang saya katakan tadi. Terlihat di gambar, ini script DFS. Lanjut. Nah, ini setelah kami
melakukan pengodingan dengan coding atau scriptnya, dan kami menemukan rute tercepatnya yaitu dari UIM atau dengan angka 0, Gayam dengan angka 10, Simpang 5 dengan angka 50, dengan angka 30, Ketapang 50, dan Pantai Onar. Itu adalah tujuan akhir atau goal, atau rute yang dituju. DMS, seperti ini juga DMS. Setelah melakukan script atau codingan, dan kami mendapatkan rute UIM ke pariwisata Pantai Onar itu memiliki 3 rute. Itu rute 1 dari 0 atau UIM, dari Gayam, Simpang 5, Ketapang, dan tujuan akhir atau Pantai Onar. Rute 2 dari 0, dari UIM ke Gayam, terus ke Ketapang atau Simpang 5, langsung tujuan. Rute 3, 0, 20, 40, 50, dan 60, atau finish akhir. Lanjut. Dan ini hasil codingannya yang nampak di monitor seperti ini. Lanjut. Dan ini hasil codingan DFS-nya. Lanjut. Nah, ini kesimpulannya, BFS itu lebih cepat dan efisien untuk mencari suatu rute terpendek atau yang tercepat, atau istilahnya yang kita bilang adalah jalan pintas itu. Dan DFS itu eksplorasi semua kemungkinan rute, seperti kemungkinan rute itu seperti ini, yang misalnya dari 0 ke 10, 10 mempunyai anak cabang atau relasi 30, itu diagramnya tadi. 30 akan berhenti dulu, dia tidak akan terus menelusuri, dia akan balik dulu ke rute mempunyai anak cabang lagi tidak dari 10, dari 0 tadi ada kan, 10 ke 20 ke 0 dan balik lagi, dan seterusnya sampai ke finish atau ke 60. Jadi kesimpulannya adalah kombinasi algoritma BFS dan DBS memungkinkan kita untuk menganalisis jaringan jalan secara efisien dan komprehensif. BFS unggul dalam menentukan rute tercepat, yang seperti saya bilang tadi. Sedangkan untuk DFS efektif untuk mengeksplorasi semua jalur alternatif atau dijelajahi semuanya. Terus penerapannya dalam studi kasus dari UIN ke Pantai Onar yang berada di Kecamatan Ketapang membuktikan bahwa kedua algoritma ini sangat berguna dalam sistem penelusuran jalur dan pengambilan keputusan dalam perencanaan perjalanan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.